Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semoga Bapak-Bapak sekarang masih dalam keadaan sehat-sehat dalam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami juga memahami dan bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nas kita diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyinya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dialahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kutinggalkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dihempaskannya ke dalam laut. Perwira pilihan dibenamkannya ke dalam laut Tibernau. Samudra dalam menutupi mereka. Seperti batu mereka tenggelam ke air yang dalam. Tangan kananmu, Tuhan, mulia dalam kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan kejayaanmu yang besar, kau binasakan mereka yang bangkit menentangmu. Kau lepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti jerami. Karena embusan napasmu, air menjulang tinggi. Aliran air berdiri tegak seperti bendungan. Samudra dalam membeku di dalam pusat laut. Kata musuh, akan kukejar dan kucapai mereka. Akan kubagi-bagikan jarahannya. Akan kulampiaskan nafsu amarahku kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau mengembuskan taufanmu, laut pun melengkupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah seperti engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia dalam kekudusanmu, menakjubkan karena perbuatanmu yang masyhur, pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, kegentaran menimpa penduduk tanah Filistin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana kepada saudara-saudara. Pernahkah saudara-saudara bernyanyi bukan karena hidup sedang baik-baik saja, tapi justru karena saudara bernyanyi sedang berusaha tetap kuat? Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Pernahkah saudara bernyanyi bukan karena hidup sedang baik-baik saja, tapi justru karena saudara sedang berusaha tetap kuat? Nah, ada orang bernyanyi di kamar mandi, ada yang menyanyi di mobil, ada yang menyanyi sambil masak, ada juga yang menyanyi waktu sedang stres. Nadanya rohani, tapi mukanya seperti sedang membaca tagihan listrik. Nah, kadang kita menyanyi, Tuhan Yesus baik, demikian. Tapi dalam hati kita berkata, Tuhan, cicilan bulan ini bagaimana? Nah, kita menyanyi juga, ku percaya janjimu. Tapi sambil lihat saldo rekening, iman langsung diuji. Saudara-saudara,
Saya pernah mendengar cerita demikian. Ada seorang bapak sedang mengendarai mobil bersama istrinya. Mereka sedang pergi ke gereja. Di tengah jalan, mobilnya mogok. Lalu bapak ini keluar, buka kap mesin, melihat seperti mekanik profesional. Padahal dia sendiri tidak tahu mana aki, mana radiator, mana tempat isi air wiper. Lalu istrinya bertanya, "Pak, apa bisa diperbaiki?" Dengan penuh percaya diri dia menjawab, "Tenang, Ma, Papa sedang analisis." Wah, ini demikian. Nah, 15 menit kemudian istrinya bertanya lagi, "Jadi rusaknya apa?" Lalu bapak itu berkata, "Rusaknya mobil ini tidak mau jalan." Nah, luar biasa sekali dalam analisisnya. Lalu istrinya berkata lagi, "Kalau begitu kita berdoa." Bapak itu menjawab, "Jangan dulu, Ma. Kita coba cara manusia dulu." Nah, ini sering menjadi masalah kita. Kalau semua cara manusia sudah gagal, baru kita ingat Tuhan. Padahal Tuhan bukan ban serep, Tuhan bukan tombol darurat, Tuhan juga bukan pilihan terakhir. Namun Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah nyanyian kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Itulah yang dinyanyikan Musa dan Israel dalam Keluaran 15 ini. Dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara yang terkasih, nyanyian Musa bukan lahir di ruang latihan paduan suara. Nyanyian ini lahir di tepi laut. Bayangkan suasananya, saudara-saudara. Di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada tentara Firaun, di kanan kiri mereka ada padang gurun, tidak ada jalan keluar. Mereka tidak punya kapal, tidak punya jembatan, juga tidak punya Google Maps. Nah, kalau mereka juga buka aplikasi peta, mungkin tulisannya rute tidak ditemukan. Karena saking tidak ada di aplikasinya. Nah, di situ saudara-saudara, Firaun datang dengan kereta perang. Israel datang dengan anak-anak, datang dengan orang tua, ternak, dan barang bawaan. Nah, secara manusiawi, ini bukan pertandingan. Ini seperti tim sepak bola kampung dengan melawan juara dunia, saudara-saudara. Nah, tapi justru di tempat yang paling buntu ini, Tuhan menunjukkan bahwa jalan buntu bagi manusia bukan jalan buntu bagi Allah. Nah, ketika Israel tidak bisa maju, Tuhan membuka laut. Ketika Israel tidak bisa melawan, Tuhan berperang. Ketika Israel tidak bisa menyelamatkan diri, Tuhan menjadi keselamatan mereka. Dan setelah mereka melewati laut itu, mereka tidak berkata, "Wah, untung kita kuat." Mereka juga tidak berkata, "Wah, untung Musa pintar." Mereka juga tidak berkata, "Untung cuaca mendukung." Namun mereka berkata, "Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab Ia luhur dan jaya." Saudara-saudara, inilah besar dari hari ini, dari firman hari ini, yaitu jangan tunggu hidup sempurna baru memuji Tuhan. Jangan tunggu semua masalah selesai baru percaya. Jangan tunggu laut terbelah baru menyanyi. Karena seringkali, saudara-saudara, pujian yang paling kuat bukan keluar dari orang yang tidak punya masalah, tapi dari orang yang tahu bahwa Tuhan adalah besar daripada masalahnya. Namun di sini saudara-saudara ada juga orang berkata, "Wah, saya akan bersukacita kalau sudah sembuh." Tapi iman berkata, "Saya akan memuji Tuhan karena Dia tetap baik bahkan di masa sakit." Mungkin ada orang juga berkata, "Saya akan percaya kalau keuangan saya pulih." Tapi iman berkata, "Saya percaya karena Tuhan adalah pemelihara hidupku." Mungkin juga ada orang berkata, "Saya akan menyanyi kalau keluarga saya sudah berubah." Tapi iman berkata, "Saya akan menyanyi karena Tuhan masih bekerja, bahkan ketika saya belum melihat hasilnya." Saudara-saudara, mungkin hari ini ada yang sedang berada di depan laut masing-masing. Laut itu bisa berupa masalah rumah tangga, laut itu bisa berupa tekanan ekonomi, laut itu bisa berupa sakit penyakit,
Laut itu juga bisa berupa masa depan yang tidak jelas. Laut itu juga bisa berupa dosa yang selama ini mengikat. Laut itu juga bisa berupa luka batin yang tidak pernah disembuh. Nah, mungkin di belakang saudara ada Firaun yang mengejar. Firaun ketakutan, Firaun kepahitan, Firaun kecemasan, Firaun masa lalu, Firaun kebiasaan lama, Firaun dosa yang terus berkata, kamu tidak akan pernah bebas. Tapi dengarkanlah kabar baik hari ini, firman hari ini. Tuhan membuka laut bagi Israel adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi saudara-saudara. Tuhan yang menenggelamkan pasukan Firaun adalah Tuhan yang sanggup mematahkan kuasa dosa. Tuhan yang menuntun umatnya dengan kasih setia adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita tidak datang hanya untuk mendengar khotbah. Kita datang untuk mengubah lagu hidup kita. Dari lagu keluhan menjadi lagu pujian. Dari lagu ketakutan menjadi lagu iman. Dari lagu kekalahan menjadi lagu kemenangan. Dari lagu aku tidak sanggup menjadi lagu Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudara, bersiaplah saudara-saudara bahwa hari ini kita akan belajar bahwa nyanyian orang percaya bukan ditentukan oleh keadaan di sekelilingnya, tetapi oleh Allah yang menyelamatkannya. Dan ketika Tuhan menjadi keselamatan kita, saudara-saudara, maka bahkan di tepi laut pun kita masih bisa bernyanyi. Aku menyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita coba renungkan satu-satu dari ayat ini. Yang pertama adalah Allah bekerja paling besar saat kita paling tidak berdaya. Artinya saudara-saudara, salah satu hal yang luar biasa dari kisah ini adalah Tuhan tidak menunggu Israel kuat dulu baru menolong mereka. Namun Tuhan juga tidak berkata, kalau kalian sudah siap perang, aku akan bantu. Tidak, saudara-saudara. Justru saat mereka tidak punya kekuatan, tidak punya rencana, tidak punya jalan, disitulah Tuhan bekerja paling besar. Dan saya percaya ini pesan ini adalah untuk seseorang hari ini. Kelemahanmu bukan penghalang bagi Tuhan. Ini adalah panggung bagi mujizatnya. Kadang kita berpikir, Tuhan kalau saya lebih pintar, Tuhan kalau saya lebih kuat, Tuhan kalau hidup saya lebih rapi. Tapi Tuhan berkata, tidak, aku akan bekerja dengan apa yang kamu punya sekarang. Saudara-saudara, laut di depan Israel bukan kesalahan. Itu adalah kesempatan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah Tuhan tidak hanya membuka jalan. Ia membuka jalan yang tidak pernah ada. Nah, kita tidak berkata Tuhan menunjukkan jalan di samping laut. Tidak, saudara-saudara. Namun Tuhan membuka jalan di tengah laut. Itu berarti apa, saudara-saudara? Artinya adalah Tuhan tidak terbatas oleh apa yang logis menurut kita. Mungkin ada orang berkata, tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan berkata, kamu belum melihat jalanku. Mungkin juga ada orang berkata, sudah terlambat. Namun Tuhan berkata, aku tidak pernah terlambat. Mungkin juga ada orang berkata, tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, itu wilayah favoritku. Saudara-saudara yang terkasih, mukjizat bukan berarti Tuhan mempercepat proses biasa. Mukjizat berarti Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mungkin secara manusia. Yang ketiga kita pelajari adalah berhenti menatap masalah. Mulailah menatap Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, Israel panik karena mereka fokus pada dua hal, yaitu ada laut di depan, ada tentara di belakang. Sepertinya mereka akan terjepit. Kemana akan perginya? Wah, di depan ada laut, di belakang ada tentara. Bagaimana jalannya? Mereka akan bingung. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan melihat mereka dari atas. Saudara, apa yang kita lihat menentukan bagaimana kita merasa. Kalau kita fokus pada masalah, maka kita akan takut. Kalau kita fokus pada Tuhan,
maka kita akan percaya. Saya suka mengatakan hal ini, saudara-saudara. Apa yang saudara-saudara perbesar dalam pikiran saudara-saudara akan menentukan arah hidup saudara-saudara. Kalau masalah diperbesar, maka iman mengecil. Kalau Tuhan diperbesar, masalah mengecil. Dan yang keempat yang kita pelajari adalah Tuhan berperang bagimu. Tugasmu adalah percaya. Nah, di Keluaran 14 ini dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, ini sulit ya. Karena kita suka membantu Tuhan, tapi Tuhan berkata, tapi kita berkata, Tuhan, saya percaya, tapi izinkan saya juga khawatir sedikit. Nah, saudara-saudara, iman bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Iman berarti kita tahu siapa yang memegang kendali. Tuhan tidak berkata, kamu berperang, aku bantu. Tapi Tuhan berkata, aku berperang, kamu percaya. Hal yang kelima yang kita pelajari adalah musuh mungkin mengejar, tetapi mereka tidak akan menang. Artinya di ayat 9 ini musuh berkata, aku akan mengejar, aku akan menang. Itu adalah suara dunia, saudara-saudara. Itu adalah suara ketakutan. Itu juga adalah suara masa lalu. Itu suara yang berkata demikian, kamu tidak akan berubah, kamu tidak akan sembuh, kamu tidak akan keluar dari ini. Nah, di ayat 10 dikatakan di situ, saudara-saudara, dikatakan engkau mengembuskan tofanmu, laut pun melingkupi mereka. Engkau mengembuskan, laut menelan mereka. Saudara, dengar ini baik-baik. Apa yang mengejar saudara-saudara tidak punya kuasa atas masa depan saudara-saudara. Dosa masa lalu tidak menentukan masa depan saudara-saudara. Kegagalan tidak menentukan masa depan saudara-saudara. Penolakan tidak menentukan masa depan saudara-saudara. Namun Tuhan menentukan masa depan saudara-saudara. Hal yang keenam yang kita pelajari adalah Tuhan adalah kekuatanmu, bukan situasimu. Nah, di ayat 2 berkata demikian, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Tuhan itu kekuatanku. Perhatikan yang baik-baik. Bukan situasi baik adalah kekuatanku. Juga di sini dikatakan bukan uang adalah kekuatanku. Di sini juga bukan dikatakan orang lain adalah kekuatanku, tapi adalah Tuhan adalah kekuatanku. Artinya saudara-saudara, kekuatan kita tidak berubah-ubah sesuai keadaan. Kalau kekuatanmu adalah uang, saat itu juga uang akan hilang. Saat itu juga saudara-saudara akan runtuh. Kalau kekuatan saudara-saudara adalah orang, maka orang akan pergi, maka saudara-saudara juga akan menjadi hancur. Tapi kalau Tuhan adalah kekuatanmu, maka kamu tetap berdiri, apapun yang terjadi. Hal yang ketujuh adalah Tuhan tidak hanya menyelamatkan, Ia menuntun. Nah, di ayat 13 dikatakan di situ, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kasih setiamu engkau menuntun. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan setiamu, dengan kasih setiamu engkau menuntun. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya mengeluarkan Israel dari Mesir, Ia menuntun mereka ke tujuan. Banyak orang hanya mau keluar dari masalah, tapi Tuhan mau membawa mereka ke masa depan. Nah, hal ini yang lebih penting, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak menyelamatkan saudara-saudara untuk kembali ke hidup lama. Tuhan menyelamatkan saudara-saudara untuk hidup yang baru. Hal yang ke-8 adalah apa yang Tuhan lakukan di masa lalu adalah jaminan masa depan. Nah, di sini kita belajar di firman ini bahwa Israel melihat ke belakang dan berkata, Tuhan sudah menolong kami. Itu memberi mereka keyakinan untuk masa depan. Saudara ingat ini, saudara-saudara. Jika Tuhan sudah membuka laut kemarin, Ia bisa membuka jalan besok. Cobalah ingat, saudara-saudara. Doa yang pernah dijawab. Coba ingat juga masalah yang pernah dilewati.
Coba ingat juga saudara-saudara, masa sulit yang pernah Tuhan pulihkan. Itu bukan kebetulan saudara-saudara. Itu adalah bukti bahwa Tuhan setia. Hal yang ke-9 adalah mulai menyanyi sebelum saudara-saudara melihat hasilnya. Ini kunci besar. Israel menyanyi setelah laut terbelah. Tapi iman yang dewasa menyanyi bahkan sebelum laut terbuka. Saudara-saudara, pujian bukan reaksi. Pujian adalah deklarasi iman. Mungkin saudara-saudara akan berkata, Tuhan, saya belum melihat jalan, tapi saya percaya. Tuhan, saya belum sembuh, tapi saya memujimu. Tuhan, saya belum menang, tapi tahu Engkau bekerja. Nah, itu apa saudara-saudara? Itu adalah iman saudara-saudara. Ayat 10 adalah Yesus adalah keselamatan terbesar. Saudara-saudara, semua ini menuju kepada sesuatu yang lebih besar. Israel diselamatkan dari Mesir, tapi kita diselamatkan dari dosa. Dan itu terjadi melalui Yesus. Yesus masuk ke laut, yaitu masuk ke penderitaan kita. Ia menanggung dosa kita. Ia mati di salib dan ia bangkit. Artinya saudara-saudara, laut terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan. Kalau Tuhan sudah mengalahkan maut, apalagi yang terlalu besar baginya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin hari ini saudara-saudara sedang di depan laut. Saudara-saudara tidak melihat jalan. Saudara-saudara merasa terjebak. Saudara-saudara merasa dikejar masalah. Tapi saya datang membawa kabar baik, saudara-saudara. Tuhan masih membuka laut. Tuhan masih membuat jalan. Tuhan masih berperang bagi umatnya. Oleh karena itu, janganlah menyerah. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti menyanyi. Karena suatu hari, saudara-saudara akan berdiri di tepi laut kehidupan saudara-saudara. Dan saudara-saudara akan berkata, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Saudara-saudara, ini saatnya saudara-saudara mulai menyanyi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah belajar satu kebenaran besar, yaitu bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh laut di depan kita, bukan ditentukan oleh musuh di belakang kita, tetapi ditentukan oleh Tuhan yang berjalan bersama kita. Mari saudara-saudara, kita rangkum apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita hari ini. Yaitu, kita bisa rangkum di sini ada 10 hal yang tadi. Yaitu pertama adalah Tuhan bekerja paling besar saat kita paling tidak berdaya. Artinya ketika saudara-saudara merasa lemah, itu bukan akhir, itu adalah awal dari pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan membuat jalan yang tidak pernah ada. Kalau saudara-saudara tidak melihat jalan, bukan berarti tidak ada jalan. Tuhan sedang membuatnya. Yang ketiga, fokus menentukan masa depan saudara-saudara. Apa yang Anda lihat, apa yang saudara-saudara lihat, masalah atau Tuhan akan menentukan arah hidup saudara-saudara. Yang keempat, dari yang kita bisa rangkum adalah Tuhan berperang bagi saudara-saudara. Saudara-saudara tidak harus memenangkan semua pertempuran. Saudara-saudara hanya perlu percaya kepada Dia yang sudah menang. Hal yang kelima adalah apa yang mengejar saudara-saudara tidak menentukan masa depan saudara-saudara. Masa lalu tidak punya kuasa atas hidup saudara-saudara. Yang keenam, Tuhan adalah kekuatan saudara-saudara, bukan kekuatan saudara-saudara. Situasi bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Hal yang ketujuh adalah Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tapi Dia menuntun. Artinya, Dia tidak membawa saudara-saudara sejauh ini untuk meninggalkan saudara-saudara sekarang. Hal yang kedelapan, kesetiaan Tuhan di masa lalu adalah jaminan masa depan saudara-saudara. Jika Dia pernah menolong saudara-saudara, Dia akan melakukannya lagi. Yang kesembilan, mulailah menyanyi sebelum saudara-saudara melihat hasilnya. Pujian adalah bahasa iman. Yang ke-10, Yesus adalah keselamatan terbesar kita. Artinya Dia sudah mengalahkan dosa,
sudah mengalahkan maut, dan juga sudah mengalahkan yang segala hal yang mengikat hidup saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saya tidak ingin ini hanya menjadi khotbah yang saudara-saudara dengar. Saya ingin ini menjadi momen di mana hidup saudara-saudara bisa berubah. Mungkin hari ini saudara-saudara berkata, saya sedang lelah, saya sedang takut, saya tidak melihat jalan keluar, saya sudah mencoba segalanya. Dan mungkin jauh di dalam hati saudara-saudara, saudara-saudara merasa seperti Israel di depan laut. Tidak ada jalan, tidak ada harapan, tidak ada kekuatan. Tapi dengarkanlah ini saudara-saudara. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara-saudara. Laut itu bukan untuk menghentikan saudara-saudara. Laut itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terpenting hari ini adalah jika saudara-saudara belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara-saudara kepada Yesus, inilah momen saudara-saudara. Karena semua mujizat, semua kemenangan, semua pengharapan berakar dari satu hal, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus sudah melakukan bagiannya. Dia mati untuk dosa kita. Dia bangkit untuk memberi kita hidup baru. Dia membuka jalan ketika ada jalan. Nah, sekarang bagian kita adalah, bagian saudara-saudara harus percaya kepada Yesus Kristus. Jika saudara-saudara ingin menyerahkan hidup saudara-saudara kepada Tuhan, atau ingin kembali kepada Tuhan hari ini, saya mengundang saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, di rumah, di kamar, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun, letakkan tangan saudara-saudara di dada saudara-saudara, dan ucapkan doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku percaya Engkau mati untukku, Engkau bangkit untukku, dan Engkau adalah keselamatanku. Ampuni dosaku, pulihkan hidupku, dan tuntun langkahku. Mulai hari ini, aku tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Aku memilih percaya, aku memilih berharap, aku memilih menyanyi bagimu. Demikianlah saudara-saudara berdoa. Jika saudara-saudara hari ini percaya juga, katakan ini dengan iman. Katakanlah demikian. Atau mungkin ikutin perkataan saya. Saya tidak sendirian. Tuhan berjalan bersamaku. Tuhan membuka jalanku. Tuhan berperang bagiku. Dan mulai hari ini, aku menyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya suatu hari nanti, saudara-saudara akan melihat ke belakang. Dan saudara-saudara akan berkata, aku dulu berpikir itu akhir. Ternyata itu awal dari mujizat Tuhan. Aku dulu berpikir aku tidak akan kuat. Ternyata Tuhan adalah kekuatanku. Dan seperti Musa berdiri di tepi laut, saudara-saudara juga akan berdiri di tepi kemenangan saudara-saudara. Dan saudara-saudara akan berkata, aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia luhur dan jaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah selalu berserta dengan kami Tuhan, memberikan mujizat di depan kami Tuhan, walaupun kami berada di tepi masalah kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami ya Tuhan, selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.